presentasikan sejarah Indo bab 3. Perkenalkan, saya Nazmuddin. Saya Nurul Kiamatullah. Saya Yohana Rifka Cecilia. Saya Aulia Ferdinisa. Saya Audi Farina. Mohon disimak baik-baik. Periode bertahan. Pengertiannya. Periode bertahan adalah periode ketika gerakan nasionalisme Indonesia berupaya lebih moderat dan menahan diri. Organisasi yang berkembang pada periode ini adalah Parindro. B. Latar belakang. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dirk Fox pada tahun 1921 sampai 1926, organisasi dikendalikan dengan aturan yang keras. Dan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal B.C. de Jonge pada tahun 1931 sampai 1936, aturan dibuat lebih ketat lagi, lebih keras lagi. Pada perkembangannya, terutama dengan dibuangnya para tokoh utama. Para tokoh gerakan merasa bahwa pilihan sikap radikal kurang menguntungkan bagi Indonesia. Pernah dilontarkan pada masa PNI, yaitu pergerakan bagi kaum marhen atau rakyat kecil, yang merupakan bagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu, Belanda memperkuat pengawasan serta mengarahkan polisi dalam rapat-rapat untuk mengeluarkan larangan bagi para pegawai negeri untuk menjadi anggota Partindo. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu PNI. Pada tahun 1925 berdiri sebuah organisasi yang bernama LG Mini Studio Club di Bandung yang diprakarsai oleh Insinyur Soekarno. Soekarno berpendapat bahwa ideologi-ideologi yang berkembang di Indonesia seperti nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme dapat digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Perkumpulan ini kemudian mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia pada tahun 1927 dengan Soekarno sebagai ketuanya. Pemimpinnya berjumlah 8, Hemiska Kude Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Mr. Sunario, Mr. Budiarto, Dr. Samsi, dan Insinyur Soekarno. PNI berlandaskan pada 3 asas. Yang pertama, self-help, yakni prinsip menolong diri sendiri yang didasari keyakinan bahwa bangsa Indonesia dengan kekuatan sendiri mampu memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang telah dirusak oleh penjajah. Yang kedua, non-kooperatif, yakni tidak mengadakan kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Yang ketiga yaitu marhainisme, yakni mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan kesengsaraan. Organisasi ini melaksanakan 2 cara. Yang pertama, kegiatan internal partai yang ditujukan untuk melakukan usaha-usaha seperti menyelenggarakan kursus, mendirikan sekolah, dan mendirikan bank. Yang selanjutnya dari kegiatan eksternal, yaitu dalam bentuk mengadakan rapat-rapat umum, menerbitkan surat kabar seperti Persatuan Indonesia di Batavia dan Bantang Priangan di Bandung. Oke, jadi saya Audi Farina akan melanjutkan pembahasan materi dari Aulia. Sebelumnya kan udah dijelaskan, setelah PNI mendapat tekanan, akhirnya sang pemimpin yang bernama Sartono ingin membubarkan PNI dan mencari format baru untuk melanjutkan perjuangan mereka. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih PNI ini harus dibubarkan? Alasannya sendiri agar anggota-anggota yang ada terhindar dari tuduhan sebagai anggota partai terlarang. Lalu terbitlah 2 sisi, di mana ada yang menolak pembubaran dan ada juga yang setuju akan hal itu. Sikap anggota partai yang menolak pembubaran disebut golongan merdeka, lalu mereka membentuk PNI baru dengan tokohnya yang bernama Muhammad Hatta dan Syahrir. Sementara itu, golongan yang setuju disebut Partai Indonesia atau biasa orang sebut Partindo. Nah, partai ini yang akan saya bahas untuk menit-menit ke depannya.
Partindo didirikan oleh Sartono pada tahun 1929. Dasar dari Partindo sendiri sama dengan PNI, yaitu nasional, dan visi mereka fokus pada kemerdekaan Indonesia. Nah, Partindo ini semakin naik daun pas Soekarno bebas dari penjara dan mau ikutan gabung sama partai ini. Beliau mulai memperkenalkan ajaran Marxismenya atau perjuangan rakyat kecil. Dari konsep tersebut akan mengambil simpati banyak rakyat-rakyat kecil. Tapi sayangnya segala effort dari Soekarno dan anggota-anggota lain lagi dan lagi disoroti Belanda karena menyebarluaskan keberanian untuk merdeka dan melawan pemerintahan kolonial Belanda. Ya jelas aja dong, kalau saya jadi pemerintahan kolonial, pasti ketar-ketir sama visi dan misi Partindo ini. Akhirnya, Soekarno kembali ditangkap pemerintah kolonial dan dibuang ke sebuah daerah bernama Pulau Flores. Tapi karena tekad mereka yang kuat dan pemberani, anggota-anggota dari Partindo ini tetap melakukan kegiatan seperti biasanya. Belanda yang merasa partai ini mulai membahayakan kedudukannya di Indonesia, mereka mengeluarkan maklumat yang membatasi ruang gerak Partindo. Karena dibatasin tadi, mereka jadi bosan dengan hal-hal itu aja, sehingga Sartono sebagai ketuanya merasa harus membubarkan Partindo. Niatnya ini sempat dihalangin beberapa rekannya di Partindo. Sayangnya, usaha rekan-rekannya nggak lebih besar daripada tekad dari Sartono. Puncaknya, Sartono membubarkan Partindo pada tanggal 18 November 1936. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. PNI baru dibentuk pada tanggal 27 November 1931 ini berdiri karena rasa tidak puas sebagai anggota PNI lama. Karena partai PNI dibubarkan, PNI baru berhaluan nasionalis dan demokrasi. Walaupun cita-cita dan haluan Partindo dan PNI baru itu sama, yaitu memerdekakan dan non-kooperasi, strategi perjuangannya itu berbeda. Dilihat dari namanya, Partai PNI baru bentukan Hatta dan Syahrir ini lebih menekankan pada kegiatan pendidikan politik dan kesadaran berbangsa bagi para anggotanya. Sebagai langkah pertama adalah melalui pendidikan yang dapat menyemai kader partai dan militan yang terorganisir dengan baik. Haluan politik Soekarno lebih ke arah agitasi politik. Tampaknya Soekarno memang memiliki kemampuan melancarkan agitasi politik. Menurut Hatta, agitasi tidak membentuk fondasi yang kuat untuk memerdekakan karena tidak melahirkan kesadaran dan cara pikir yang matang. Hatta dan Sultan Syahrir ditangkap lalu dibuang ke Boven di Gul, Papua pada tahun 1934. Kemudian dipindahkan ke Banda pada tahun 1936. Tidak lama kemudian keduanya dipindahkan ke Sukabumi dan dibebaskan pada masa pendudukan Jepang. Sebagian akibat dari tindakan represif Belanda, PNI baru tidak dikembangkan sesuai cita-cita pada awalnya. Saya Yohana Ripka Cecilia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai periode bertahan di bagian pengertian. Periode bertahan adalah periode ketika gerakan nasionalisme di Indonesia berupaya lebih moderat dan menahan diri. Sikap moderat berarti kembali bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Sikap ini diambil agar organisasi pergerakan tidak dibubarkan oleh Belanda dan para tokohnya tidak ditangkap atau diasingkan. Dengan demikian, diharapkan kelangsungan hidup organisasi pergerakan serta kesinambungan perjuangan menuju Indonesia merdeka tetap terjaga. Kaum pergerakan belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa sikap radikal merugikan bangsa Indonesia. Organisasi yang berkembang pada periode ini adalah Parindra atau Partai Indonesia Raya, GAPI, Gabungan Politik Indonesia, Garindo, atau Gerakan Rakyat Indonesia. Mereka memaksimalkan Volkskraat sebagai wadah perjuangan meraih kemerdekaan. Alasannya hanya organisasi moderat kooperatif yang dapat mengirimkan wakilnya di Volkskraat. Terima kasih. Saya akan menyampaikan materi terakhir, yaitu latar belakang. Sejak pemerintahan Gubernur Jenderal Dirk Vogt yang memerintah pada tahun 1921 sampai 1926, organisasi pergerakan dikendalikan dengan aturan yang keras. Contohnya, dengan ancaman pemecatan dan pegawai negeri dilarang untuk mengambil bagian atau memberi dukungan pada pergerakan yang dianggap membangkang kekuasaan pemerintah.
Dia juga membuat peraturan yang mencegah juru bicara suatu partai politik untuk mempromosikan tujuannya di luar Jawa. Dan pada masa Gubernur Jenderal B.C. De Jong dari 1931 sampai 1936, peraturan dibuat lebih keras lagi. Pada masanya banyak organisasi pergerakan nasional mengambil sikap radikal terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini membuat kaum aktivis pergerakan tidak leluasa mewujudkan cita-cita politiknya. Melalui Vergader Verbond yang dikeluarkan pada tahun 1933, ruang gerak kaum aktivis pergerakan nasional semakin sempit. Dalam kenyataannya, peraturan itu tidak menyurutkan langkah pada tokoh pergerakan. Bagi mereka, untuk mencapai kemerdekaan tidak ada pilihan lain, yaitu menolak bekerja sama dengan Belanda, termasuk menolak menaati segala peraturannya. Atas pilihan tersebut, mereka juga siap menerima resiko ditangkap dan dibuang ke tempat yang jauh. Dalam perkembangannya, terutama dengan dibuangnya para tokoh utamanya, para tokoh pergerakan merasa bahwa pilihan sikap yang radikal kurang menguntungkan di Indonesia. Mereka pun menggunakan sikap yang lebih taktis dan moderat, namun tidak meninggalkan visi dasar perjuangan mereka, yaitu mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.